Baik Bapak Ibu, di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial penggunaan e-learning 40 UPN Veteran Jakarta. Di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat instruksi perkuliahan, mengupload materi baik modul maupun video pembelajaran, dan di video part 2 kita juga telah belajar bagaimana cara membuat forum chatting dengan mahasiswa. Forum interaksi melalui chatting dengan mahasiswa. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk membuat forum atau wadah kuis, yang mana kuis ini bisa Bapak Ibu jadikan aktivitas perkuliahan di akhir perkuliahan. Baik Bapak Ibu, langsung saja untuk membuat kuis. Hal yang harus Bapak Ibu pastikan adalah Bapak Ibu harus memiliki database atau bank soal dari kuis yang akan Bapak Ibu buat di e-learning. Di sini saya akan memberikan contoh pembuatan kuis dengan 3 jenis soal. Soal yang pertama adalah soal model multiple choice. Soal yang kedua adalah soal model true false, benar salah. Soal yang ketiga adalah soal esai. Mungkin 3 jenis soal itu dulu yang akan kita bahas pada video kali ini. Baik Bapak Ibu, seperti yang telah saya sampaikan tadi, langkah awal adalah mempersiapkan bank soal. Bapak Ibu dapat menginput soal-soal yang Bapak Ibu miliki di e-learning melalui question bank. Jadi di bagian kiri administration, di sini paling bawah ada question bank. Bapak Ibu bisa klik di sini. Lalu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan question bank. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa bank soal. Ini sebagai contoh saja. Untuk menginput soal dalam bank soal e-learning ini, Bapak Ibu tinggal klik create a new question. Ketika Bapak Ibu mengklik create new question, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah berbagai jenis pertanyaan atau soal yang bisa Bapak Ibu buat. Ada yang multiple choice, ada true false, ada matching, ada short answer, ada numerical, ada essay, dan seterusnya. Sangat beragam sekali sebenarnya. Baik, pada video kali ini seperti yang telah saya jelaskan, kita hanya akan memberikan contoh multiple choice, true false, dan essay. Yang pertama adalah multiple choice. Untuk membuat soal multiple choice, silakan Bapak Ibu klik multiple choice di sini. Kemudian diklik add, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada kategori, ada question name, ada question text. Kategori tidak perlu Bapak Ibu ubah, tidak perlu diubah dengan kategori yang lain, cukup seperti ini saja. Tinggal question name-nya saja, ini wajib diisi, yang ada tanda serunya ini wajib diisi. Katakan ini sebagai kategori sebenarnya, kategorisasi soal atau jenis soal. Kita berikan nama, misalkan karena ini adalah terkait dengan mekanisme pasar, misalkan kita berikan kategori saja, misalkan mekanisme pasar. Nah, kemudian kita masukkan soalnya. Soalnya kita masukkan ke sini, kita copy paste-kan. Kemudian di bawah ini langsung saja ke bawah. Nah, answers. Di sini ada kolom untuk mengisikan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah diisi di atas ini. Jawaban yang pertama kita tinggal isikan saja. Kita klik di sini, kita masukkan di sini. Ini adalah choice 1 atau jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua kita juga bisa kita langsung copy paste-kan di choice 2. Kemudian jawaban ketiga kita masukkan ke choice 3. Masukkan ke sini, copy paste-kan di sini, dan choice 4. Ini adalah jawaban ke-4. Baik, sudah kita input semua jawaban dari 4
macam jawaban dari pertanyaan multiple choice ini, dan kebetulan jawaban di sini yang paling benar adalah B, by online. Maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah klik grade. Di sini kan non Bapak Ibu, ini grade-nya semua non. Artinya dari semua jawaban ini hanya satu, kan jawabannya hanya satu seperti itu kan. Maka di grade ini kita pilih yang 100%. Seperti itu Bapak Ibu. Ada 100%. Nah, maka nanti kalau yang lain tidak perlu diisi, tetap di non kan. Dengan seperti ini maka pertanyaan ini jawabannya hanya B saja. Kecuali misalkan pertanyaan yang Bapak Ibu berikan jawabannya ada A dan B misalkan. Maka A dan B atau jawaban yang pertama dan yang kedua silakan Bapak Ibu isi 100 juga. Tapi karena jawaban yang dari pertanyaan ini hanya satu, yaitu B, choice yang kedua, maka yang saya isi 100 hanya choice yang kedua. Baik, sudah selesai pembuatan soal dengan model multiple choice. Kita tinggal save change. Selesai. Sudah masuk. Mana multiple choice? Nah, ini mekanisme pasar. Jadi ini ada soal tentang ekonomi Islam, ini ada soal tentang mekanisme. Kita lanjut Bapak Ibu. Jenis yang kedua adalah true false. Kita klik true false. Sebentar, saya ulang Bapak Ibu ya. Create new question, klik di sini, kemudian klik true false. Yang kedua, klik add. Kemudian kita masukkan lagi kategorinya mekanisme pasar. Kemudian pertanyaannya kita masukkan ke sini. Nah, kalau ini adalah jenis pertanyaan true false. Jadi yang masuk ke sini adalah pernyataan Bapak Ibu. Jadi ada sebuah pernyataan. Nah, pernyataan ini benar atau salah? Kita scroll ke bawah. Nah, nanti di sini ada correct answer. Nah, karena pernyataan di sini adalah benar, artinya adalah, jadi pernyataannya adalah apa tadi? Apabila penyebab harga yang tidak terkendali adalah perubahan pada genin demand dan genin supply, maka mekanisme pengendalian harga yang dilakukan adalah price intervention. Maaf. Jadi pernyataan ini adalah pernyataan yang salah. Harusnya adalah market intervention yang benar. Maka karena ini pernyataan yang salah, maka correct answer-nya ini kita klik false. False artinya pertanyaan di situ adalah salah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau pernyataan yang Bapak Ibu masukkan di sini adalah benar, maka tinggal diganti. Correct answer-nya adalah true atau benar. Baik. Sudah selesai, tinggal save change. Oke, kita sudah mendapatkan dua jenis pertanyaan atau dua jenis soal. Kemudian soal yang ketiga, kita kembali lagi create a new question. Kemudian essay, karena kita ingin membuat soal essay, kita klik essay di sini. Kemudian kita klik add. Kita masukkan kategori question name-nya mekanisme pasar. Lalu kemudian question text-nya kita masukkan pertanyaan. Nah, kalau ini pertanyaan essay. Masukkan di sini, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah jelaskan secara komprehensif bagaimana pendapat Bakir As-Sodr tentang masalah ekonomi. Oke, cukup ini ya. Kalau untuk pertanyaan esai itu sangat simpel sekali, hanya memasukkan pertanyaan saja di kolom ini. Sudah selesai. Lalu kemudian kita langsung save change. Sekarang kita sudah memiliki 3 jenis pertanyaan atau 3 jenis soal di bank soal kita. Lalu langkah selanjutnya adalah kita kembali ke kelas kita. Kelas kita, misalkan tadi kelas kita adalah mikroekonomi Islam A, kita kembali lagi ke bawah, baru kita membuat wadah untuk kuisnya. Kita add an activity or resource, kemudian kita klik aktivitasnya adalah quiz, klik di sini quiz, kemudian kita add, klik add, maka lalu kemudian langkah selanjutnya adalah memberikan nama kuisnya, misalkan kuis mekanisme pasar misalkan. Description-nya terserah mau diisi atau enggak, tidak wajib Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada timing Bapak Ibu. Silakan diklik di sini di timing, maka akan muncul tampilan seperti ini.
Jika Bapak Ibu ingin memberikan limit waktu, batasan waktu dalam pengerjaan soal atau kuis ini, silakan diklik enable, di change sampai ada muncul checklist di sini. Kemudian silakan masukkan berapa waktu pengerjaan yang Bapak Ibu inginkan. Misalkan 30 menit misalkan. Sudah tinggal diisi 30 menit. Kemudian kita save. Setelah di-save, maka akan muncul tampilan kuis mekanisme pasar. Ini belum selesai Bapak Ibu. Coba kita klik. Nah, kita klik kuisnya dan ternyata memang pertanyaan atau soalnya masih belum terinput di wadah kuis mekanisme pasar ini. Maka kita harus menginput pertanyaan-pertanyaan atau soal-soalnya ke dalam wadah kuis mekanisme pasar dengan cara edit quiz. Klik edit quiz yang ada di sini, Bapak Ibu. Diklik. Kemudian langkah selanjutnya adalah klik add. Di sini sebelah kanan bawah ada add, diklik. Kemudian klik from question bank. Nah, di sini. Jadi artinya apa? Meng-add atau menambahkan pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal dari bank soal kita yang kita buat yang tadi. Kita klik. Nah, lalu kita checklist soal kategori mekanisme pasar. 1, 2, 3. Lalu kemudian setelah kita checklist, kita klik di soal-soal yang kategorinya mekanisme pasar, kita klik add selected question to the quiz. Klik di sini. Klik di sini. Setelah itu nanti soal-soal yang telah kita pilih tadi akan muncul di wadah kuis mekanisme pasar yang telah kita buat tadi. Langkah selanjutnya adalah grading atau pemeringkatan nilai atau ya nilai dari masing-masing soal. Oke lah, maksimum grade ini kita isi 100. Artinya apa? Nilai maksimal dari semua kuis ini adalah 100. Kita enter. Jadi caranya adalah kita klik di sini, kemudian kita tulis 100, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya tinggal distribusi nilai 100 ini ke masing-masing soal. Misalkan esai, kita distribusikan nilainya maksimal misalkan 60 misalkan. Tinggal klik di sini. Kemudian mekanisme pasar multiple choice soalnya karena esai 60, sementara multiple choice kita ambil misalkan katakanlah 30 atau 20 misalkan, terserah Bapak Ibu nanti. Kemudian di enter, kemudian klik tanda pulpen di sini atau pensil. Kemudian kita isikan lagi, sisanya berapa? Sisanya masih 20 lagi. Kemudian enter. Selesai. Semuanya total adalah 100. Nah, oke. Lalu kemudian kita coba cek. Ini udah selesai Bapak Ibu. Coba kita save kembali. Setelah di save, semuanya sudah tersetting kuisnya. Lalu kita kembali ke kelas atau ke pertemuan ke-9 tadi. Kita lihat tampilannya seperti apa. Baik Bapak Ibu, di sini sudah ada kuis mekanisme pasar, coba kita klik. Nah, ketika tampilannya sudah seperti ini, maka soal-soal sudah masuk di wadah kuis mekanisme pasar. Soal ini memiliki limit waktu 30 menit. Mari kita lihat bentuknya seperti apa. Preview quiz now. Ini kita lihat dilihat. Start new attempt. Ini artinya kita sudah memulai kuisnya. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ini soal esai, mahasiswa tinggal mengetik atau menginput jawabannya di kolom yang telah tersediakan. Kemudian ini soal multiple choice-nya, mahasiswa tinggal pilih, tinggal klik seperti ini. Kemudian next. Kemudian tadi true atau false, tinggal kalau misalkan pernyataan ini benar, maka mahasiswa tinggal klik true. Tapi kalau pernyataan ini salah, maka mahasiswa tinggal pilih false. Finish attempt dan kuisnya telah selesai Bapak Ibu. Nanti hasilnya bisa Bapak Ibu lihat di kuis tadi, sama di kolom kuis. Baik Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa saya sharekan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran jarak jauh yang Bapak Ibu laksanakan dengan mahasiswa kita. Sekali lagi,
Semoga bermanfaat dan saya doakan semoga Bapak Ibu tetap sehat, Bapak Ibu dan keluarga tetap sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.